Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rike Febriansa dengan NIM 11910620099. Saya dari kelas 5A, konsentrasi akuntansi, prodi pendidikan ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya membuat video saya mengajar kelas 11 IPS 1 dengan materi ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester media pembelajaran. Di sini saya membuat video dengan media pembelajaran. Yang pertama, WhatsApp group, yang kedua adalah video dari YouTube, yang ketiga Google Zoom, dan yang keempat PowerPoint. Sebelum teman-teman menyaksikan, jangan lupa ya subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan teman-teman. Dimaksud dengan ketenagakerjaan. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa ketenagakerjaan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketenagakerjaan ini merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja atau pre-employment, selama masa bekerja atau during employment, maupun sesudah masa kerja. Nah, oke, kita bahas dulu nih, apa sih hal-hal yang berkaitan sebelum masa kerja ini atau yang pre-employment. Nah, contohnya itu adalah pemagangan. Oke, sekarang untuk yang selama masa bekerja atau during employment, hal-hal apa aja yang berkaitan dengan masa selama bekerja itu. Nah, contohnya itu kayak misalnya upah dan perlindungan kerja. Nah, yang terakhir itu yang sesudah masa kerja. Nah, hal-hal apa aja yang berkaitan? Contohnya itu kayak pesangon dan pensiun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, baik itu kenikmatan rezeki maupun kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan ekonomi di kelas 11 IPS 1. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau berkenan beliau menolong kita di hari kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak Umi? Pagi Bu. Baik Umi. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajarannya pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya Umi absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Khairunisa. Hadir Umi. Nurul Azlina. Hadir Mi. Rada. Hadir. Winda Nirwana. Hadir Umi. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah anak-anak Umi yang sangat Umi banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi ketenagakerjaan. Tadi sudah Umi berikan waktu 3 menit untuk melihat atau menonton video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Sebelum Umi jelaskan, ada yang tahu nggak apa itu ketenagakerjaan? Saya Umi. Baik, kepada Rada, mohon dijawab. Ya. Menurut saya ya Mi, tenaga kerja itu semua atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Misalnya pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Makasih Umi. Terima kasih kembali ya Rada, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, betul yang dikatakan Rada ini, bahwasannya ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupanya seperti jasa. Dari aspek hukum, ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak dan yang wajib pada ketentuan pemerintah dalam artian. Nah, lalu apa sih itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Nah, menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab nih, penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta penerimaan pendapatan atau pensiunan. Nah, apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang kosong dan isi para pencari kerja. Nah, materi selanjutnya ada peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerja dijelaskan bahwa adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan masa kerja. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya ketenaga kerjaan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok atau jenis tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja terdidik ini yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh itu dari bidang pendidikan. Nah, contohnya ada dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja terlatih yang memiliki pada bidang tertentu atau diperoleh dari pengalaman dan latihannya. Sebagai contoh nih, supir, penjahit, montir, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tenaga tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana tenaga kerja yang mengandalkan tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya kuli bangunan, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Nah, lanjut ya.
yaitu adalah masalah ketenagakerjaan. Nah, sebelum Umi jelaskan apa-apa saja masalah ketenagakerjaan, Umi ingin nanya terlebih dahulu nih, siapa yang tahu masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di negara kita? Ayo, siapa? Ayo, Umi. Baik, pada Nisa, silakan dijawab. Masalah ketenagakerjaan yang saya ketahui yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja dan mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Itu, Umi. Oh, oke. Terima kasih kepada Nisa atas jawabannya yang luar biasa ya. Nah, baik, masalah ketenagakerjaan itu ada banyak ya. Yang pertama yang dikatakan Nisa tadi, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, di mana jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang ada pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua ada mutu tenaga kerja yang relatif rendah, di mana rendahnya tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja Indonesia ini. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia ini minim dengan penguasaan, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang ketiga ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Samping sumber daya manusia yang masih rendah, sektor tenaga kerjaan di Indonesia juga dihadapkan kepada masalah-masalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia ini berada di Pulau Jawa, sementara di daerah-daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Lalu yang keempat ada yang banyaknya pengangguran. Ini bisa kita lihat bersama-sama pada masa COVID ini ya, disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Lalu yang kelima adalah lapangan kerja yang rendah. Nih, timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Yang keenam ada kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah juga, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Umi tutup nih, apakah ada yang ingin bertanya, Umi? Ada Umi. Saya Umi. Baik, kepada Nurul, silakan. Tadi kan Umi jelaskan di dalam tenaga kerja pasti ada upaya perencanaannya kan. Nah, jadi bagaimana Umi upaya perencanaan tenaga kerja itu? Baik, sangat menarik ya pertanyaannya, Umi ucapkan terima kasih. Nah, perencanaan tenaga kerja itu yaitu bertujuan itu untuk melakukan rencana ketenaga kerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenaga kerjaan lainnya secara berkesinambungan. Pemerintahan Indonesia ini dalam hal penetapan kebijakan dan penyusunan program perencanaan tenaga kerja melakukan pengelompokan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada perencanaan kerja makro, yang kedua ada perencanaan kerja mikro. Nah, pekerjaan kerja makro ini hal ini disusun berdasarkan analisis, rangkaian, data yang relevan, dan dihimpun dalam informasi ketenaga kerjaan. Informasi ini tenaga kerja sendiri dihimpun baik itu berasal dari pemerintahan maupun swasta yang memiliki unsur-unsur penting dalam perencanaan tenaga kerja. Nah, mungkin bagaimana Nurul? Apakah jawabannya bisa dipahami? Iya Umi, makasih. Baik, terima kasih kembali Nurul. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Untuk itu Umi berikan tugas kepada anak-anak Umi, yaitu minta dibuat dengan tulis tangan yang rapi ya. Lalu dikumpul paling lama pukul 10 malam. Nah, sekian penjelasan dari Umi. Apabila ada kesalahan, Umi mohon maaf. Semoga materi kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pahami ya. Umi ucapkan terima kasih yang telah ikut berpartisipasi, yang menjaga iman, imun, dan kesehatannya ya. Tetap semangat ya anak-anak Umi. Ingatlah bahwasannya orang yang sukses itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sampai jumpa di lain waktu.